Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardeni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Perkenalkan, saya Sherly Hotifah dengan NPM 19/060206 dari kelas Biologi C semester 5, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai materi evolusi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah evolusi, teman-teman. Oke, langsung aja nggak banyak cincong ke videonya, check it out. Jadi di materi hasil evolusi ini membahas 4 poin, teman-teman. Yang pertama, apa sih adaptasi itu? Yang kedua ada koevolusi. Yang ketiga ada kerjasama. Dan yang terakhir ada kepunahan spesies. Oke, langsung aja ke adaptasi, check it out. Apa sih pengertian adaptasi? Jadi adaptasi itu ialah cara bagaimana suatu organisme ini menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, teman-teman. Gimana kalau nggak bisa nyesuaiin? Ya itulah namanya jadi punah gitu. Nah, terus juga untuk adaptasi ini ada tujuannya dan jenis-jenis dari adaptasi, teman-teman. Yang pertama, tujuan adaptasi ini untuk melindungi diri. Yang kedua, untuk memperoleh makanan. Kalau kita nggak dapat beradaptasi, ya otomatis kita nggak dapat makanan. Yang ketiga, untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Kayak tadi, misal nih nggak bisa berkembang biak, ya udah jadi punah. Yang keempat, untuk bertahan hidup. Ya otomatis kalau nggak bisa bertahan hidup ya pasti punah, teman-teman. Nah, adaptasi ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Apa sih adaptasi morfologi ini? Jadi adaptasi morfologi ini penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup, teman-teman. Jadi adaptasi morfologi ini dilakukan untuk menyesuaikan bentuk tubuhnya. Sedangkan kalau adaptasi fisiologi ini penyesuaian fungsi alat tubuh dari makhluk hidup tadi. Nah, adaptasi fisiologi ini menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup, juga melibatkan zat-zat tertentu guna membantu proses metabolismenya. Dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Kalau adaptasi tingkah laku ini apa sih? Jadi adaptasi tingkah laku ini penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya, cara kita menghadapi lingkungannya, cara kita bertingkah laku lah layaknya makhluk hidup gitu. Nah, jadi adaptasi tingkah laku ini berhubungan dengan tindakan makhluk hidup guna untuk melindungi dirinya dari serangan apapun gitu. Nah, untuk contoh adaptasi ini, misal nih, tumbuhan air memiliki daun lebih lebar untuk membantu proses penguapan. Terus yang kedua, bentuk gigi, terus manusia, ya kayak evolusi Darwin tadi. Ntar akan dibahas di selanjutnya. Nah, tadi kan udah kelar tuh yang poin pertama yang adaptasi tadi. Lanjut ke poin selanjutnya, ke koevolusi. Apa sih koevolusi ini? Jadi koevolusi ini perubahan pada objek biologis yang dicetuskan oleh perubahan pada objek lain, teman-teman. Nah, koevolusi ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan biologis. Nah, koevolusi ini dapat terjadi secara makroskopis dan mikroskopis lawannya. Karena tiap-tiap pihak dalam suatu hubungan evolusioner memberikan tekanan seleksi kepada pihak lainnya. Nah, koevolusi pada tingkat spesies meliputi evolusi spesies inang dengan parasitnya, teman-teman. Nah, evolusi yang memiliki interaksi satu lawan satu seperti antara mangsa dengan predator, organisme inang dengan parasitnya, itu koevolusi. Namun dalam kebanyakan kasus hal ini nggak jelas. Suatu spesies dapat berevolusi sebagai respon dari tekanan seleksi dari berbagai spesies lainnya gitu. Nah, udah kan pengertian evolusi, terus kenapa koevolusi dapat terjadi. Lanjut ke poin ketiga, check it out. Oke, teman-teman, lanjut ke poin ketiga, yakni kerjasama. Jadi dalam kehidupan itu, dalam suatu makhluk hidup diperlukan kerjasama. Karena kalau kita tidak bekerja sama dalam satu spesies, maksudnya itu bakal punah. Karena jika dilihat lebih jauh, teori evolusi melalui seleksi alam tidak hanya membahas kelangsungan hidup yang terkuat. Jadi kita juga di poin kerjasama ini dibutuhkan kerjasama agar satu spesies itu tidak punah gitu, teman-teman. Nah, jadi ini tuh sebenarnya dari teori evolusi Darwin ya, teman-teman. Dia
Jadi frasa ini memunculkan rangkaian perjuangan keras untuk bertahan hidup, yang paling agresif, yang paling pintar, ataupun yang paling kooperatif. Karena dalam prakteknya yang terkuat juga membutuhkan variasi-variasi lain untuk mempengaruhi kebugaran dirinya teman-teman. Jadi dibutuhkanlah kerjasama tadi antar spesiesnya. Oke teman-teman, lanjut ke poin keempat, yakni kepunahan spesies. Iya, jadi kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Ya, kepunahan yang berarti punah. Artinya ya nggak ada lagi gitu yang spesies semacam itu. Nah, waktu kepunahan sebuah spesies ini ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Walaupun kemampuan untuk berkembang biaknya tidak ada lagi sebelumnya, tetapi dikarenakan wilayah sebaran sebuah spesies atau takson yang bisa sangat luas, sehingga sangat sulit untuk menemukan waktu kepunahan. Lanjut. Sekitar 99% dari 5 miliar spesies yang pernah hidup di bumi diperkirakan telah punah. Dari perkiraan spesies yang hidup di bumi yaitu sekitar 10 hingga 14 juta, 1,2 juta spesies sudah diketahui dan sisanya masih terus diteliti teman-teman. Jadi nggak semua spesies yang ada di bumi ini udah dapat gitu loh. Jadi sisanya itu masih diteliti gitu, masih belum banyak yang ditemui. Nah, melalui proses evolusi ini, spesies yang baru muncul dari suatu mekanisme spesiasi, di mana jenis makhluk hidup baru muncul dan berkembang biak secara lancar bila mereka mempunyai ekobiologi nice. Nah, jadi spesies ini akan punah bila mereka tidak bisa bertahan, bila nggak ada perubahan pada ekologinya. Kayak yang udah disebutin tadi, kalau sebagai makhluk hidup itu harus bisa beradaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Jadi umumnya suatu spesies ini akan punah dalam waktu 10 juta tahun. Banyak banget kan, dihitung dari permulaan kemunculannya. Karena beberapa spesies biasanya juga disebut fosil hidup. Jadi sebenarnya orang-orang yang bukan orang-orang sih, makhluk hidup yang zaman dulu tuh diawetkan gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja materi yang dapat Sherly sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.